Selamat malam, Mbak Floren. Selamat malam, Coach Novi. Apa kabar? Kabarnya baik, Coach. Oke, lagi sibuk apa ini? Saat ini saya sedang sibuk dalam mengolah nilai dan Malah mempersiapkan nih, DKN semester ganjil. mempersiapkan proses mengajar KBM di semester genap ya. Ya, benar, Coach. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Mbak Floren sudah siap? Saya siap, Coach. Baik. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Mbak Floren serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dan memperhatikan Anda, Mbak Floren. Apakah berkenan? Saya berkenan, Coach Novi. Baik. Di sesi coaching ini, saya akan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, langkah dan sumber daya, serta membangun produktivitas untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Apakah Mbak Floren berkenan? Saya berkenan, Coach. Baik. Apa tujuan yang Mbak Floren ingin capai di sesi coaching ini? Tujuan yang ingin saya capai di sesi coaching kali ini, saya ingin menyelesaikan seluruh tugas akhir yang diselenggarakan oleh masyarakat coach Indonesia yang nantinya akan siap menuju segala elemen ujian, baik elemen teori maupun praktek. Oke, jadi mempersiapkan ujian akhir yang diadakan MCI ya, baik ujian teori, praktek, dan semua unsur elemen ujian sudah siap dikerjakan dengan baik. Seperti itu, Mbak Floren. Benar, Coach. Baik, untuk mencapai itu semua, apa yang Mbak Floren perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Saya harus mempersiapkan diri saya, mempersiapkan seluruh tugas. Ya, mungkin ada sebelumnya ketinggalan begitu, Coach. Ya, saya selesaikan dengan baik. Setelah itu, saya akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujiannya. Nah, di ujian itu juga saya akan berusaha semaksimal mungkin agar lulus passing score, begitu, Coach. Baik, tadi saya mendengar Mbak Floren ya, ada 3 hal: mempersiapkan ujian yang akan dihadapi, mengerjakan tugas yang belum terselesaikan, kemudian dapat kesempatan untuk mengikuti ujian. Seperti itu ya. Ya, benar sekali, Coach Novi. Ah, Baik, Mbak Floren. Dalam mencapai ketiga itu, saling berkaitankah antara ketiga itu? Ya, sangat berkaitan, Coach, karena saya tidak akan bisa mengikuti ujian, saya tidak akan mendapatkan link ujiannya kalau saya tidak menyelesaikan tugas-tugasnya, baik tugas H plus maupun H minus. Jadi, untuk mendapatkan link dari ujian, baik elemen dari teori maupun praktek, saya harus menyelesaikan kontribusi saya, kewajiban saya yang sudah ditetapkan oleh pengurus MCI, begitu, Coach. Baik. Bagaimana ukuran kesuksesannya yang dari yang Mbak sebutkan tadi? Ukuran kesuksesannya dapat dilihat dari ketekunan saya dalam menyelesaikan seluruh tugas. Setiap tugas yang diberikan setiap harinya, apakah diselesaikan dengan tepat waktu atau telat begitu. Walaupun telat, paling tidak dalam minggu itu selesai semuanya, begitu Pak Snowy. Uh, Baik ya, dari yang 3 disebutkan tadi, bagaimana hubungan masing-masing langkah dengan tujuan tersebut? Hubungannya dalam masing-masing langkah tersebut pastinya sangat berhubungan, Coach, karena itu akan membawa saya atau mengiring jalan saya untuk mendapatkan identitas baru. Ya, mungkin bagi orang-orang belum terlalu familiar begitu, tapi saya yakin dan percaya itu akan terus berjalan, apalagi di tahun 2045 ini nanti Indonesia emas gitu ya. Jadi pastinya kita akan merasakan banyak sekali perubahan.
untuk menuju perubahan itu, Coach, kita harus banyak belajar. Nah, ketika kita sudah belajar, pastinya ada proses. Di proses itulah kita harus menikmati bagaimana strategi belajar mengembangkan skill. Khususnya skill yang ingin saya capai itu ada di salah satu program ini, yaitu mengikuti kursus dari program Guru Coach Indonesia Emas. Begitu, Coach. Wow, luar biasa sekali ya. Itu mewujudkan 2045 nanti Indonesia emas seperti itu ya, Coach Ya, ya. Itu Loren ya. Terus bagaimana cara membuatnya menjadi lebih efektif dari yang langkah-langkah Mbak Foren sebutkan tadi? caranya agar itu lebih efektif, saya dapat memastikan diri saya terlebih dahulu, Coach. Apakah saya siap untuk menjalankannya atau tidak? Nah, ketika saya tidak merasa siap, pastinya itu tidak akan efektif. Karena dikatakan efektif ketika kita siap dalam melaksanakan segala hal. Baik itu hal-hal yang sederhana, maupun hal yang memiliki rintangan ataupun tantangan yang mungkin akan menguras tenaga ataupun pikiran kita untuk melakukannya. Begitu, Coach. Oke. Dari yang Mbak Foren sebutkan tadi, apakah kunci sukses dari masing-masing langkah tersebut? Kunci suksesnya adalah salah satu dari motivasi saya yaitu tentang ketekunan. Nah, ketika saya memiliki ketekunan, pastinya akan dapat diselesaikan dengan baik, Coach. Nah, pribadi yang memiliki ketekunan itu tidak pernah mengenal yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Pastinya ketika kita sudah menunda ataupun sudah memulai untuk menunda, saya yakin dan percaya akan sulit untuk mengubah habitnya. Maka dengan adanya ketekunan itu, pasti tidak pernah menunda-nunda ataupun pribadi yang membenci dengan kata menunda pekerjaan. Begitu, Coach. Baik, tadi kata kuncinya ketekunan ya. Iya, benar. Baik, Coach. Maaf, baik Mbak Foren ya. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya, cara mengoptimalkannya memastikan saya bisa menyelesaikan tugas ataupun reminder yang saya sudah buat sebelumnya itu dapat terselesaikan pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Begitu, Coach. Jadi mengoptimalkannya bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan. Baik ya. Apakah ada reaksi pemborosan sumber daya dari masing-masing langkah tersebut? Tidak ada, Coach. Saya ulangi, Mbak Koren. Apakah ada potensi pemborosan sumber daya dari masing-masing langkah tersebut? Tidak ada, Coach. Baik, tidak ada ya, karena semuanya sudah efisien dan efektif Iya, ya. benar sekali, Uh, Coach. Terus untuk apakah ada cara mengeliminasinya? Tentu tidak ada karena tadi sudah efisien dan efektif ya, Iya, Mbak Forennya benar sekali, seperti itu Coach. ya. Apakah ada cara untuk mempercepat langkah dan mempermudah langkah dalam yang selain yang disebutkan Mbak Foren tadi? Menurut saya langkah yang sudah saya sampaikan itu sudah merupakan langkah untuk mempercepatnya action plan yang akan saya buat, Coach. Karena dengan saya mampu mengucapkannya, pastinya saya juga akan mampu untuk menjalankannya, Coach. Luar biasa sekali ya. Uh, jadi lebih berkualitas juga kuncinya tadi ketekunan seperti itu ya Mbak Floren ya. Ya, Baik, benar sekali, Coach. apa kesimpulan yang diambil dari sesi coaching ini Sesi dan coaching action plan-nya? ya, sangat bermanfaat karena dapat membuat saya menemukan langkah terbaik sehingga itu akan saya jalankan ketika saya melaksanakan tugas yang sudah saya buat sebelumnya sehingga itu dapat tercapai dengan baik dan runtun tanpa ada kegiatan ataupun tugas yang eh, disampingkan begitu, Coach. Artinya saya dapat melis terlebih dahulu mana yang paling diprioritaskan, mana yang dibutuhkan, dan mana yang harus diselesaikan tepat waktu begitu, Coach. Ya, Jadi action plan-nya memprioritaskan mana yang lebih dahulu didahulukan dan mana yang untuk langkah kemudian. Seperti itu ya. benar, Baik, Coach. Mbak Floren. Adakah pertanyaan yang Mbak Floren tunggu-tunggu namun belum sempat saya tanyakan? Tidak ada, Coach. Baik, terima kasih. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Semoga habit ini membantu Mbak Floren mencapai tujuan. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya.
Terima kasih Coach Novi sudah memfasilitasi saya. Sama-sama, terima kasih.